Chairman, siapkan villa tepi sungai untuk putra kita, dana 2 miliar kartu hitam, dan dokumen saham. Berikan hadiah perkenalan ini, semua sudah siap. Baik. Asalkan anak kita lulus ujian, hadiah-hadiah ini akan segera dialihkan atas nama anak kita, Nisha. Sudah 20 tahun tidak bertemu anak kita. Mengapa pasti perlu diuji? Perusahaan Fei kita asetnya triliunan. Lagi pula, selama ini kita tidak bertemu anak kita. Kita tidak tahu sifat anak kita. Sebelum diakui sebagai keluarga, harus diuji dulu karakter anak itu. Hah? Diuji bagaimana? Saya sudah punya caranya. 提荐又kata kamu, Chen Fan tu tidak akan tahu hubungan kita ya. Tentu tidak. Lagi pula dia yatim piatu tidak punya backingan. Kalau ketahuan pun dia bisa apa? Nanti setelah tabungan terakhirnya aku dapat, langsung kupon dia. Memangnya kenapa? Masa mau menikahi si lugu seperti Chen Fan? Tapi, yang kusuka justru seperti kamu ini sensasi serunya statusmu yang berbeda. Duka Tianyu, kamu jahat. Menyau, masih siang terang-terangan. Kok pintunya dikunci dari dalam? Sahabat pria aku datang. Aku mau sama dia. Ngobrol saja nggak boleh? Kamu pasti Chen Fan? Ya. Hai, aku Zhao Tianyu. Teman Mayau. Mayau, aku hemat-hemat selama setengah tahun. Pakai gaji kerja sambilan beliin kamu kalung. Suka nggak? Lumayan lah. Oh ya, Chen Fan. Kata orang tua saya, untuk bisa menikah mas kawin harus ditambah 100.000 lagi. Tambah 100.000 lagi. Bukannya sudah sepakat 200.000? Itu bukan urusanku. Lagi pula, adikku perlu beli mobil. Kalau tidak ditambah 100.000 lagi kata ibuku, pernikahan kita batal. Akan ku carikan cara. Oh ya, jangan lupa siapkan ruangan di hotel. Ibu ingin berembuk orang tua kedua pihak, harus bertemu dulu. Aku ini yatim piatu, kamu kan tahu. Laki-laki, kenapa? Justru karena kamu laki-laki Chen Fan, justru kamu yang harus menyadari posisimu. Pria seperti kamu ini, yatim piatu, cuma aku yang mau menerimamu. Meng Yao, benar. Chen Fan, kan cuma mas kawin 100.000? Masa segitu saja kamu tidak punya? Nanti aku cari kerja sambilan lagi. Untuk mengumpulkan 100.000 itu. Oh ya, meski kita belum menikah, gajimu harus kau serahkan padaku. Tabunganmu juga. Ini semua untuk kebaikanmu. Dan akhirnya kami menemukanmu. Kalian siapa? Kami orang tuamu yang hilang selama 20 tahun. Orang tuaku. Lihat. Ini foto masa kecilmu. Waktu itu kau baru 3 tahun. Foto ini aku juga punya. Kalian benar orang tuaku. Orang tua apa? Chen Fan, kau kan baru bilang kau itu pria. Dari mana mereka muncul? Aku juga tak tahu. Sudah lama aku lupa wajah orang tua. Aku juga tak yakin. Mereka asal izinkan kami masuk dan tak menolak bawaan kami itu ujian pertama. Meski kamu lulus. Nah, melihat kami, orang tuamu yang miskin begini, apa kamu tidak akan malu? Siapa masuk dulu? Yang ini, 50 kos meremehkan kami yang begini. Dia bahkan 8, dia bahkan tes pertama saja gagal. Seperti ya, villa tepi sungai yang sudah disiapkan, kartu hitam, dan saham perusahaan. Tidak perlu lagi diberikan. Tunggu maksudku. Aku belum tahu nama kalian. Pekerjaan kalian pun belum aku tahu. Harus saling kenal dulu. Iya betul ya, aku terlalu semangat sampai lupa perkenalan. Aku Cheng Tek-Sing, ibumu Joan aku, dan ibumu kami dari grup Fei Yue. Betul kami, kerja di grup Fei Yue, ayahmu jadi satpam. Aku jadi petugas kebersihan. Kata ibumu benar. Ayahmu ini kerja jadi satpam di grup Fei Yue. Gajinya 2.000 sebulan nah. Kamu tidak malu kan? Grup Fei Yue, ayah ibu. Kalian kerja di grup Fei Yue. Oh ya, ini dari aku dan ayahmu. Dari kampung untukmu kacang tanah dan jamur. Pakai pupuk kandang sendiri. Ayo, cepat terima. Nah, kalau kau terima ini dan lulus ujian, ayah seluruh grup Fei Yue akan jadi. Chen Fan, jangan biarkan mereka masuk. Bisa jadi mereka penipu. Oh iya, ibu, ayah. Ini pacarku, Liu Mengyao. Tukang bersih-bersih satpam. Nanti pensiun pun tidak ada. Siapa mau mengakui orang tua seperti kalian? Chen Fan, ini orang tua kandungmu tak punya uang dan kuasa. Masih memberi barang seremeh ini. Nanti masih harus menghidupi masa tua mereka. Kau takkan benar-benar mengakui mereka, kan? Nah, kau ini sedang apa yang kau lakukan? Chen Han, kita merasa jijik menganggap barang kita kotor sampai tak mau kita masuk rumah. Chen Fan, bagus. Barang rongsokan dari desa miskin terpencil ini yang dibawa ini entah sudah kena kotoran ayam dan kotoran sapi ditaruh di rumah saja membawa sial. Apa yang kau lakukan? Sampah-sampah ini masih mau kau simpan. Dianggap harta karun. Kita pergi anak seperti ini. Lebih baik tidak usah.
Hah? Ayah bu, mau kemana? Kami datang mencari anak. Tapi anak anggap niat baik kami seperti sampah yang dibuang. Masih harus kami tunggu di sini dan memalukan diri. Ayah, ibu, kalian bicara apa sih? Kapan aku pernah mengabaikan niat baik kalian? Tapi, nah, kamu taruh ini semua di lantai. Aku cuma mau di sini bersihkan daun-daun busuk di dalamnya dan batu-batu kecil. Kalau langsung dituang ke bak cuci sayur rumah, nanti merepot bersih-bersihnya. Haha, oh begitu ternyata jadi ayah ibu salah paham. Nah, Iya, ayah ibu salah paham padamu. Chen Fan, maksudmu apa? Sudahlah, kebetulan malam ini belum beli lauk. Jamur-jamur ini akan kumasak dan kacang tanahnya aku masak sendiri, masakan kalian makanan enak. Nak, kalian benar-benar mau kami masuk? Ayah ibu, bicara apa ini? Kalian sudah bersusah payah datang mencariku mana? Mungkin ku buat kalian tidak boleh masuk. Mengyau cepat, sajikan teh. Tunggu hari ini, aku masak sendiri. Kita satu keluarga makan bersama dengan nikmat. Chen Fan, mau aku sajikan teh untuk orang tuamu yang miskin ini? Jangan mimpi. Ayah ibu kalian, masuklah dulu. Tadi kita salah sangka pada anak. Setelah kita beritahu identitas kita padanya, lalu berikan 2 miliar sebagai kompensasi untuknya. Cuma, pacarnya anak kita ini kayaknya tidak mudah bergaul. Keluarganya juga belum tahu bagaimana. Memang agak kurang cocok untuk anak kita. Tapi yang penting dia si keren tahu berbakti pada kita. Nanti Grup Fei Yue bisa kita serahkan pada mereka. KPI di perjalanan. Istirahat dulu, nanti saya masak. Biar anak kami juga bisa kenal kalian lebih baik. Nak, ada hal yang ingin ayah bicarakan. Saya masak dulu. Nanti kita bicara sambil makan. Berhenti, Chen Fan. Kalau hari ini kau berani mengajak kedua orang imut ini makan, aku tidak akan menikahimu. Liu Mengyao, apa maksudmu ini? Maksud apa? Chen, mereka berdua berpakaian seperti ini sekalipun mereka orang tuamu dalam pertemuan pertama. Cuma bawa barang-barang seperti ini. kau bicara apa? Kenapa? Tersinggung karena aku menyentuh bolokmu? Cuma bawa 2 kantong barang rongsokan berani datang mengaku sebagai orang tua? Chen Fan, katakan sendiri. Ayah ibu, dalam pertemuan pertama ini, bawa barang seperti ini memang tidak pantas. Apa? Pacar, anak kita tadi jangan-jangan cuma pura-pura. Mungkin dia memang malu pada kita. Kau bilang barang bawaan kami tidak pantas? Kalau begitu, kamu mau apa? Kamu mau apa sebenarnya? Rumah, mobil, atau uang? Chen, Kalau anak kita benar-benar meminta berlebihan dan serakah, lebih baik kita pergi. Anggap saja kita tak pernah punya anak. Maksudku, kalau sudah bawa jamur, mana bisa tidak bawa ayam kampung? Jadi aku bisa masakkan sup ayam kampung jamur. Oke, haha. Aku dan ibumu kurang pikir. Chen Fan, hari ini naked mau menahan mereka ya? Tembaku siapa lagi yang mau sama si manis sepertimu? cepat anak kita. Baik-baik saja, cepat memberitahu dia siapa kita sebenarnya. 好，Sebazik Zufer, sesenjangan sing kita beritahu anak kita identitas kita. 我 Chen Fan, kuulan kau akan segera menikah. Kita ternyata, kita memang tidak berjodoh bisa bersama. Nak umurmu sudah tidak muda lagi. Keluarga sudah menjodohkanmu dengan seseorang. Kapan kau pulang untuk bertemu? Ayah, hari ini, aku punya hal yang sangat penting harus dilakukan. Aku tidak ingin menyesal seumur hidup. Nah, jangan-jangan kau pergi sendiri mencari si Chen Fan itu. Dasar. Tak, hidupku hanya untuk menikahi Kak Chen Fan. Sudah kusukai sejak kuliah. Apapun latarnya atau situasinya sekarang. 好，既然你决定了，哎呀，这广告 Kak Chen Fan, kau pasti paham. Hanya aku pilihan terbaikmu. Nah, sebenarnya kami sembunyikan sesuatu. Sebenarnya kami... Bu, akhirnya kalian datang, Chen Fan. Chen Fan dan orang tuanya semuanya menindaku. Liu Mengyao, kau ngomong apa? Chen Fan mana punya orang tua? Yaitu kedua orang itu si imut berpakaian lusuh itu. Dari mana munculnya dua orang ini? Cepat ambil barang rusukan kalian dan pergi! Syukur jika kalian bersikap seperti ini pada orang tuaku. Maka, memang tidak perlu menikah. Anakku benar. Lebih baik pernikahan ini batal dengan keluarga kalian yang seperti ini syarat dan belum pantas jadi pesan keluarga Chen. Arza, nak mereka kehilanganmu itu rugi mereka. Memang suka berkeluar pakaian kalian berdua. Kayak boneka lucu.
Beraninya kalian bicara begitu. Chen Fan, apa katamu? Kau benar mau ingkar janji? Liu Meng要aku yang buta. Baru sekarang aku lihat sifat aslimu. Nikahannya batal. Tapi Chen Fan tahu harus ganti rugi anakku untuk kerugian masa mudanya. Dan mas kawinmu 200.000 itu pasti tidak kami kembalikan. Uang mahar yang tidak dikembalikan. Belum lagi. Harganya harus dibagi 2 saat bercerai. Walaupun kau dan kakakku belum menikah hartamu, Sudah harus dibagi 2 untuknya. Hao, aku yang putuskan untuk anakku. Semua barang itu untuk kalian. Kami tidak mau sebesar pun, tapi barang-barang itu... Nak dengarkan ayahmu. Barang-barang itu kita tinggalkan saja. Anggap saja rongsokan. Biarkan untuk mereka. Pusia, barang-barang ini belum cukup. Rumah ini sudah aku selalu tinggal di sini. Suku saya rumah ini. Liu Meng Yao, jangan keterlaluan. Rumah ini aku yang beli. Apa hakmu minta ini? Apa haknya? Kamu tanya apa haknya? Masa muda anak tu bukan cuma uang. Cuma minta rumah ini. Kamu masih untung mengerti? 没错，陈凡，jangan sudah diuntungkan masih sok suci. Hao, cuma baik. Untuk kalian, masih ada permintaan lain? Lebih baik ungkapkan semua. Akan saya penuhi ayah. Bicara apa ini? Uang bisa dicari lagi. Tapi rumah hilang kita tinggal di mana hari ini? Ji, sokaga. Tu tetap orang miskin. Bapak tua, rumah ini punya Chen Fan kau yang berhak. Tentu saja cuma. 据一个农切550米的 persegi. Keluarga Chen kami masih sanggup bayar. Ha? Kalau begitu, masalah ini sudah kita sepakati. Uang mahar tidak dikembalikan. Rumahmu juga jadi milik saya. Nah, ini dia. Ayah ibu kita nanti maaf. Bahkan tempat tinggal mungkin saja tidak ada anak. Satu rumah itu bukan apa-apa. Sebenarnya ayah ibu sudah siapkan hadiah besar sekarang. Sudah waktunya kami beritahu. Benar. Nak sekarang, waktunya kami beritahu identitas asli ayah ibu. Pak Chen, sudah waktunya kita beritahu anak kita siapa kita sebenarnya. Ya, aku suruh orang sekarang mengantarkan hadiah yang kita siapkan ke sini. Ajak anak kita pulang. Pak Chen sekarang beritahu asisten Jiang untuk mentransfer ke rekening anak kita dulu 1 miliar. Mama, hadiah besar yang kamu sebut tadi是什么? Paman, awal murahan itu berikan saja pada mereka. Nah, sekarang ayah ibu akan beritahukan satu hal penting. Benar. Nah, ayah ibu memiliki satu hal yang sangat penting. Engkau, 其实啊，可别ada apa di sini? 亲嘴, kenapa kamu ke sini? Su Jingxu kamu datang buat apa? Dengar-dengar Kak Chen Fan akan segera menikah. Jadi, aku siapkan untuk kalian hadiah. Kalian lagi bertengkar? Menikah? Siapa yang mau nikah sama Chen Fan si sampah ini? Dia pantas. Benarkah Kak Chen Fan kamu benar-benar tidak akan nikah sama Liu Mingyao? 没错. Ini orang tua aku. Aku tak bisa karena pernikah. Tak mengabaikan orang tua yang kuperjuangkan. Akhirnya kutemukan ini, kutinggalkan. Ibu, ayah, kalau Kak Chen Fan sudah bertemu orang tuanya, bukankah itu artinya tinggal merebut hati orang tuanya saja? Chen Fan orang tuamu yang begini. Bisa kasih kamu apa? Dibawa keluar saja memalukan. Betul. Keluarga Kak Tianyu punya usaha properti. Yoho, meninggal sama kedua orang tua gelandanganmu. Jalani hidup miskinmu. Keluarga Zira di bisnis properti. Di kalangan mereka ada grup seperti itu. kurang jelas. Mungkin cuma perusahaan kecil tak terkenal. Insiden hari ini sudah kalian rencanakan? Betul. Ku kasih tahu, Liu Mengyao ini sudah lama aku kuasai. Pernikahan itu dan awal pun tak akan terjadi. Liu Mengyao, aku tak sangka kau ternyata bersekongkol dengannya, berhubungan gelap. Ni omong kosong. Aku dan Kak Tianyu hanya teman. Kau berbuat hal seperti ini, Kak Tianyu. Datang membantuku. Chen Fan beraninya kau pukul aku. Memukulmu kenapa? Kau melakukan hal yang menjijikkan. Abang Chen kasih tamparan lagi. Kak Chen Fan, bagus pukulannya. Memang benar. Anakku, barulah ini keluarga Chen yang layak jadi pewaris. Nak, tanganmu baik-baik saja. 这种人, pukulnya hanya akan menguntuli tangan Chen. Baik-baik saja. Bukannya hari ini membuat kalian terhina. Dia punya prinsip yang kuat. Hatinya masih punya keteguhan. Dia tak memandang masalah dan tak mudah tergoda wanita hebat. Kak Chen Fan sepertinya banyak berubah. Buku, Kak Chen Fan yang begini justru lebih ganteng Chen Fan. Berani-beraninya kau lawan tuanmu, Yashao. Apa kau tidak takut di kota ini tidak bisa bertahan lagi? Chen Fan. Tidak kusangka kau sepindah akal dan pici ini. Hanya karena Kak Tianyu membelaku kamu malah memukulnya. Sisi jantan tidak kamu. Kak Tianyu ni, masalah Chen Fan sama sekali tak ada hubungannya dengan keluarga Liu kami.
Cheng Fan, kamu berani? Bukannya kamu peduli pada orang tua gelandangan ini? Aku sengaja buat kamu sengsara. 赵天宇，segala caramu tunjukkan padaku. Mengincar keluarga orang itu bukan perbuatan jantan. Naka, jangan bicara terlalu sombong. Kamu tahu siapa aku? Tidak sombong masih muda. Lautor, gua nggak peduli lu siapa. Lu siapa sih? So penting aja di sini. 赵天宇，mulut lo jaga bicara lo. Iya betul Tuan Zhao Kan. Ahli waris Tianyu Real Estate. Lu siapa pula? Lautor, mendelan sepit bawa anak lo enggak. Jangan bikin Tuan Zhao marah. 你们 kok kalian bicara kayak gitu? Keterlaluan banget. 过分。Yang kami bilang kan memang benar. Shu Qingxing mau belain si miskin ini出头。 Chen Fan, teman sekelasku. Aku percaya integritasnya. Kalian tidak boleh seenaknya menindas. Yo, mau cici. Jangan-jangan kamu suka sama si miskin ini? Hah? Aku suka Kak Chen Fan. Terus kenapa? Urusanmu apa? 静水，terima kasih. Tapi ini bukan urusanmu. Jangan ikut campur. 不行，aku tidak bisa diam melihat mereka seenaknya menindasmu dan Onggan Tante. Oh, Su Qingxue ya. Seniman ikut campur. Nanti kamu ikut kena. Bangga sentuh dia. Liu Mengyao. Aku tanya sekali lagi. Kau yakin tidak mau jadi menantu keluarga Chen? Tentu saja yakin. Dan aku beritahu buat orang melarat. Seperti kalian siapa yang mau menikah ke sini, aku bahkan mau bersujud. Minta maaf. Aku mau menikahi Kak Chen Fan. Su Qingshi, kau bilang apa? Kau bilang mau menikah dengan Chen Fan yang berpenghasilan cuma 3.000 sebulan ini. Si miskin ini betul. Aku memang mau menikahi Kak Chen Fan. Dulu hanya karena hubungan Kak Chen Fan denganmu. Makanya aku tidak mengungkapkan perasaanku. Su Qingshi, kau memang sudah putus asa. Kau tertarik apanya padanya? Kak Chen Fan baik hati, punya rasa tanggung jawab. Aku yakin dia pasti bisa mandiri meraih karier dan masa depannya. Liu Mengyao, kalau kau berani menyakiti Qingxiu, hari ini jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan. Lihat. Cantik matamu baik-baik saja. Si miskin seperti Chen Fan ini, ditambah lagi punya orang tua yang aneh. Kamu yakin mau menikahinya? 当然，aku suka Kak Chen Fan. Menurutku, orang sepertimu ini justru lebih aneh. Berani sekali kamu bicara begitu. Tahukah kamu latar belakang keluargaku? Tahukah kamu siapa ayahku? Siapa ayahmu? Apa ibumu tidak pernah bilang? Baiklah. Nah inilah gadis yang tidak suka pamer. Yang bisa menemani hidupmu gadis yang baik. 没错，这个儿媳妇 sudah kupastikan. Pak, Ma, kalian ngomong apa? Qingxue cuma membeliku lagi pula. Aku belum siap sama sekali. Dua orang tua ini masih mimpi di siang bolong. Dengar ini. Sudah berani lawan aku. Mulai sekarang di kota ini, aku buat kalian sulit hidup. Mengemis pun gak ada tempat. Hampir saja kamu kulupakan. Kakakmu benar. Perusahaan Tianyu itu benar-benar tidak ada di kota ini. Alasan untuk tetap ada. Si tua bangka bualanmu sembarangan. Kau tahu Tianyu Real Estate punya aset sebanyak apa? Kalian diberi kesempatan malah tidak tahu terima kasih. Kalau begitu jangan salahkan aku. Tidak akan segan lagi. Ayah, cepatlah ke sini. Kebahagiaan seumur hidupku kini bergantung padamu. Sema, tadi ku memanggil orang. Ya, bisa datangkan siapa? Sekumpulan pengemis. Halo Direktur Utama, halo Presiden Direktur. Apa yang sebenarnya terjadi? Tung Direktur Utama. Orang tua ini dari mana datangnya Direktur Utama? Apa? Mereka panggil kamu apa? Direktur Utama. Nak maaf, inilah ayah dan ibu yang ingin memberi kejutan untukmu. Arza, nak sebenarnya kami bukan satpam dan petugas kebersihan bapak tua. Kamu ini siapa sebenarnya? Nama saya Chen Tianxiang. Kalian pasti pernah dengar nama besar Fei Yue Group. Dan saya dari grup Fei Yue Sang Direktur. Gua bilang kau siapa? Oh, itu kan orang terkait di negeri ini. Pura-puranya yang mirip, dok. Ya ampun. 就是，segak pipis lo, lihat bayanganmu. Cuma, oke, kau Bahalusu berani mengaku jadi direktur. Hampir saja aku tertipu. Menurutku. Orang tua ini cuma nggak tahu dari mana dia bayar figurannya ayah. Ini bagaimana? Kaulah! Aku nggak mau buang waktu dengan kalian, Tua! Kesabaranku habis. Xiao Tianyu, urusannya hadapi aku saja. Jangan sentuh orang tuaku dan Qingxia hadapi kamu. Bagus. Kau sudah menimpuku satu pukulan dan menamparku. Bagaimana urusan ini kita selesaikan? Bila biaya pengobatan ganti rugi stres mental, totalnya minimal 100.000. Tak boleh kurang sesen pun. Aku tak percaya. Kalian figuran ini berani bertindak. Ayo, aku putra tertua keluarga Zhao. Coba berani sentuh aku. Putra tertua keluarga Zhao. Sombong sekali kau. Sudah kukatakan tadi,
perusahaan Tianyu itu tidak perlu lagi ada. Hahaha, bantuan-tuan muda sudah datang. Berani kau ancam aku, orang tua. Hari ini ku bicarakan kau menyesal. 看天宇，但苏清雪，semua yang bela Chen Fan hari ini jangan sampai Siapa yang bicara berani ya kau? Berani kau ancam anakku? Pak, kau akhirnya datang? Kalau aku tidak datang, anakku hari ini hampir diganggu sekelompok preman diganggu. Dasar kamu ini sudah kuduga kau buru-buru keluar. Tadi pasti menyembunyikan sesuatu. Chen Fan, jangan cuma gertak. Lebih baik kau pada Tianyu minta maaf dengan menunduk. Kalau tidak, hari ini tak ada yang bisa selamatkanmu. 民币的香波龙。 Sial, kalau begitu rumahmu ku hancur, percaya. Lihat kau dan para figuran ini melindungi orang tua melarangmu ini. Gorgas! Berani ganggu anakku, hancurkan rumahnya. Lihat mereka masih berani. Siapa yang berani? Apa urusanmu? Ayah Su Qingxue, ya? Minggir. Kalian ganggu anakku. Berani juga di depanku. Banyak sekali. 老头儿, kau siapa? Hanya 100,000 yuan? 我给. Ini 200,000. 10 万 untuk biaya pengobatanmu, 100,000 lainnya untuk anakku. Kau berani pukul aku? Memangnya kenapa? Ganggu anak Su Jiangguo. Tamparan ini masih ringan, lain kali bukan tamparan lagi sesederhana. Itu kalian tak tahu siapa ayahku. Ayahku Zhao Tianlong. Akan kau rasakan akibatnya. 应该也认识的。Kau anak Zhao Tianlong, Papa Sle Ospo. 记住, aku Su Jiangguo dari grup Su. Anaknya lah yang mau kupukul. Grup Su. 清泉. Ayahmu ketua dalam show. Bukan ayahku, bukan ketua grup Su. Sudah kuduga, bagaimana mungkin kamu berhubungan dengan grup Su saat kuliah dulu? Kau dan Chen Fan sama-sama bagi brosur. Kalau ayahmu komisaris utama grup Su, mau menyuruhmu kerja serendah ini. Kukira kau ini orang penting ternyata. Kamu yang cek. Tadi pura-puranya keren banget. Ternyata sama seperti ayah Chen Fan. Sama-sama tukang pura-pura. Ayahku bukan komisaris utama melainkan presiden direktur. Ibuku lah komisaris utama grup Su. 什么？清雪。Jadi ayahmu benar yang itu perubahan bangunan terbesar di sini. Presiden Direktur Grup Su. Kamu masih berani bilang. Dulu aku dan ibumu suruh kamu balik ke perusahaan. Begitu lulus kamu malah nekat cari hidup sendiri ikut kerja serabutan. Sama dia, mau apa? Oh, ayahku kan ada alasannya. Aku heran. Hidupmu sudah enak, malah nggak mau jadi anak orang berada. Malah milih kehujanan kepanasan. Cuma demi dia yang di sampingmu ini, ya? Tidak nyangka, Jingxiu ini ternyata dari grup Su anak ini. Nah, sudah cocok untuk anak kita. Menarik, sekarang makin seru grup Su. Aku agak ingat Su. Fazil grup Su tidak mungkin. Pak, Anda salah sangka. Saya dan Qingxu hanya... Pak, saya perkenalkan ini Chen Fan. Pacar saya ini, orang tuanya. Benar ya? Ahinosane. 清雪，你 Sudah saya putuskan. Saya akan menikahi Chen Fan. Menikah? Nyuar, kau mau sadar kata-katamu? Nikah bukan main-main. Jangan ceroboh. Qingxuan memang anak baik. Berani tanggung jawab, masih membela anak kita. Cuma ayahnya sepertinya agak mata duitan. Sepertinya takkan setuju. Kurasa kita jangan buru-buru ungkap identitas amati lagi. Lihat sifat keluarga Su. Ayah, kok bisa bilang begitu? Chen Fan baik dan bertanggung jawab. Saya sudah mantap dengannya. Acaranya meriah sekali. Orang-orang ini fokus. Ini kan karena anak kami baru ditemukan. Jadi kami ingin meramaikan suasana mereka semua saudara dari desa untuk menambah gengsi. Kacing kami, hari ini tidak makan di sini. Gandum? Di kampung belum dipanen. Baiklah. Hari ini, terima kasih. Tidak kami tahan lagi untuk makan. Kak Tianyu, 算了。Ayah Su Qingxu, presiden grup Su. Ayo, kita pergi duluan. Mereka lebih banyak. Iya, Tianyu. Jangan ikut-ikutan berdebat turun ke level mereka. Chen Fan, hari ini ada paksa yang lihat. Beruntung. Tapi tunggulah kalian. Masalah ini akan kubalas nanti. Ya belum jelaskan maksudmu tadi itu. Maksudnya apa? Katanya dulu kamu mendukungku. Lihat. Nak, kamu salah paham. Salah paham? Katanya tadi kamu bilang. Maksudku, pemuda ini bagus. Tapi soal pernikahan ini, harus tanya ibumu dulu. Saya dengan calon menantu ini sangat puas. Maksudmu, tidak keberatan dengan status kami? Soal status apa lagi? Keluarga Su tidak mempermasalahkannya. Kalian sudah jadi besan.
Kan, nanti saya yang traktir. Kita ke hotel terbaik dan 吃饭. Itu, saudara besan, benarkah kamu tidak masalah dengan status kami berdua? Keluarga Chen kami tidak bisa disamakan dengan keluarga Sulo. Yang saya hargai itu, soal Chen Fan ini, kedepannya kita sudah satu keluarga. Betul-betul nanti kita semua satu keluarga ngomong-ngomong, calon besan. Tadi bawa saya kini beberapa mobil mewah. Itu bagaimana ceritanya? Ini kan baru saja bertemu dengan anak saya, jadi saya pikir habiskan uang lebih untuk memperlihatkan kesan yang baik. Salah paham. Semua salah paham? Iya. Iya, mobil-mobil itu semua disewa. Kami hanya tidak mau memalukan di depan anak. Sudahlah. Lupakan saja hari ini. Hari baik, kita berdua keluarga. Mari kita nikmati kebersamaan. Pak Chen mereka tadi, gantian new real estate itu. Berani menentangku, Chen Tingxiong anak Chen Tingxiong masih mau bebas tanpa konsekuensi. Uang itu tidak segampang itu diambil. Mat, tamparan hari ini, aku ingat Chen Fan dan orang tua miskinnya. Itu aku takkan biarkan mereka. Apa hebatnya? Cuma sewa beberapa mobil jelek cuma buat pamer. Orang tua Chen Fan yang miskin tuh sudah jelas sakit-sakitan demi gengsi. Pasti sewa mobil sebanyak itu. Mungkin sudah habiskan semua tabungan hidup mereka. Nanti uangnya habis. Lihat mereka masih bisa pura-pura apa. Mak ini, anyway. Jangan sampai orang lain bikin kita bete, bikin kita bete. So kayak apa sih? Semua rusuh hebat Pak. Paham lagi. Paham lagi. Dasar! Jokowi sekumpulan orang kampungan. Mobil saja sewaan. Berani-berani pamer di depanku. Nanti mereka akan kelaparan. Benar. Tunggu saja uang sewaannya habis. Chen Fan tetap si orang miskin bergaji 3,000. Suo Qingxue, cepat atau lambat akan menyesal. 几位Pokatamu tadi, kami semua dengar. Kalian mau apa? Aku peringatkan, jangan dekat. Laut Chen besan ini lumayan juga, tidak materialistis sama sekali. Dia juga tidak mencela penampilan kita yang sederhana ini. Karakternya memang cukup baik. Walau hotelnya kecil dan dekorasinya biasa saja, tapi kelihatan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Jangan bicara sembarangan, nanti ketahuan. Kita belum tahu sikap ibu besannya. Menurutku, ayah besan kita karakternya baik. Ibunya pasti juga tidak jauh berbeda. Anak kita Akhirnya, dapat jodoh yang tepat besan. silakan masuk. Saya sudah pesan kamar VIP terbaik di atas. Mama Qingxiu sudah datang dan menunggu menemui kalian. Oke. Tempat ini agak kecil. Tapi kelihatannya cukup bagus. Cukup bersih. Bensan, ada apa? Maksud saya, waktu muda dulu di kota Haidu, saya kerja satpam di hotel terbaik. Sudah biasa dengan yang mewah. Jadi rasanya tempat ini, dibanding hotel besar pun tak kalah jauh. Ahaha, tak kira calon mertua masih semangat sekali. So, ayo kita masuk dulu. Sambil makan sambil ngobrol. Jangan grogi. Orang tuaku baik kok, cuma ibuku agak aneh sih. Nanti apapun yang terjadi jangan diambil hati. Ya, aku tahu. Lihat anak kita beruntung. Dapat jodoh gadis secantik ini. Iya, hanya saja aku khawatir Ibu Qingxue mudah diajak bergaul atau tidak. Qingxue ini kelihatannya sangat serius. Ini ibuku, Li Mei. Karakternya agak dominan, bicaranya belak-belakan. Nanti, apapun katanya jangan diambil hati. Jangan khawatir, aku tahu tante bermaksud baik padamu. Aku tak akan tersinggung. Anda pasti Ibu Qingxue, saya Ibu Chen Fan. Cawan ini suami saya, Chen Tianxiang. Betul, kita sekarang keluarga maaf sudah menunggu lama. Kamu itu yang buat Qingxue gelisah sampai rumah pun tak pulang. Halo Bu, saya Chen Fan. Ma, Andy, kau jangan buat ulah. Orang tua Chen Fan orang yang sangat menjaga harga diri ini. Kan aku bantu kamu uji ketulusannya. Fengxi, saya sudah punya perhitungan. Su Jiangguo, lihat perbuatanmu ini. Hah? Aku kenapa? Lihat kalian kelihatannya seperti apa? Sayang, kamu ngomong apa sih? Kita? Kenapa? Teman Chen, ibu mertua meremehkan kami.
Saudara suka menjelaskan pada saya. Ini apa maksudnya? Rama, kami datang dengan tulus untuk menemui mertua, malah diperlakukan seperti ini mertua. Jangan marah. Ling Mei memang sifatnya begitu. Bicaranya pasti ada salah paham. Singse ini kena. Apa tante tidak menyambut saya? Jangan bicara, lihat saja nanti. Pasti tahu ibuku memang begitu. Setiap kali begitu. Aku sedang bicara soal kamu. Ini pertama kalinya kita ketemu besan. Kenapa kamu tidak ingat untuk siapkan satu setel baju untuk besan? Kamu pikir ini pantas? Aduh, aku kan sedang terburu-buru jadi lupa. Ayo kita masuk dulu. Akan kujelaskan soal yang barusan terjadi. Shen Fan, ya. Ku beritahukan anak kami, King Xiu, sejak kecil tidak pernah punya pacar. Yang mengejarnya antriannya dari pintu kantor sampai ujung. Jalan tak satu pun yang dia suka. Ya ampun, Bu. Ngomongin itu buat apa? Kan ini dia sangat teguh memilihmu. Bertekad bulat bersamamu. Artinya dia benar-benar suka padamu, suka sekali padamu. Sama saya pasti tidak akan mengecewakan Cingse. Ini janjimu. Kalau kau berani mengecewakan Qing Xiu, kami berani menyakiti hatinya sedikit saja, aku takkan membiarkanmu. Bu, tenang saja. Saya, Chen Fan, bersumpah. Seumur hidup hanya akan baik pada Qing Xiu. Dengan perkataanmu ini saya lega. Kejadian tadi, jangan diambil hati. Pak Mertua, Bu Mertua, maaf sekali tadi mempermalukan kami di depan kalian. Silakan masuk ke ruang privat. Semuanya sudah siap. Mari kita makan sambil ngobrol. Tidak apa-apa. Kami paham kasihan. Semua orang tua punya hati yang sama. Betul. Semua demi anak-anak paham. Kami semua paham. Siaplah kamu lulus. Ibu mertua, jangan sungkan. Coba kue-kue ini. Ini adalah hotel ini. Terima kasih. Ibu-ibu juga, silakan. Tahu tidak? Ibu mertua ini sangat berwibawa tadi di depan pintu. Aku sampai terpana. Betul sekali tadi. Jantungku deg-degan sekali kukira. Dia sungguh meremehkan kita. Tapi bisa dimengerti. Orang tua sayang anaknya sudah sewajarnya memikirkan masa depannya. Kalau aku jadi kamu, aku juga akan begitu. Iya. Kita sembunyikan jati diri kita. Kan juga demi anak kita. Takutnya kalau dia tahu kita orang terkaya jadi besar kepala dan tersesat. Sebenarnya, kejadian dulu Jianggo sudah ceritakan padaku. Keluarga Zhao itu, kelakuannya aku tahu. Chen Fan ini bisa dalam kondisi begitu. Masih membela kalian, karakternya pasti baik. Aku sangat suka. Terima kasih, Bu. Nanti kita sudah satu keluarga. Setelah kamu menikahi Qing Xiu, orang tuamu juga bisa pindah ke sebelah rumah kami. Nanti kita semua bisa berkumpul. Benar-benar jadi satu keluarga, jadi ramai dan akrab. Ingat, Besan, kalau pindah dan tinggal di dekat sini kita bisa saling menjaga. Hahaha. Besan, kenapa? Semula, masakannya tidak cocok. Ayah, Bapak kenapa? Sebenarnya ada satu hal yang sudah lama saya pendam, harus saya sampaikan di sini tentang identitas saya. Mulai lagi. Waktu itu di rumah mengumpulkan teman kerja untuk pura-pura jadi bodyguard mengaku jadi chairman. Sekarang jangan-jangan mau mengulanginya lagi. Dasar anak kurang ajar cuma bisa mempermalukan ayahmu. Group Fei Yue. Asu, kenapa bahas ini? Alam hidupku. Yang paling ku benci ya Group Fei Yue. Mertua, kenapa kamu begitu benci grup Fei Yue? Grup Su kami sudah belasan tahun bergerak di bisnis material bangunan. Awalnya lancar-lancar saja. Namun 6 bulan lalu, Grup Fei Yue tiba-tiba memberi semua pesanan material konstruksi kota ini kepada Tianyu Real Estate. Ini, aku juga tidak tahu soal ini. Ini bukan urusanmu, kau tidak apa-apa. Karena grup Fei Yue itu, grup sushi kami langsung kehilangan separuh lebih bisnis. Kalau bukan karena aku cari koneksi, grup sushi sekarang sudah bangkrut. Pak, itu sudah lewat. Sudah, jangan dibahas lagi. Iya, ini tidak perlu dibahas lagi. Bagaimanapun sudah lewat. Betul, itu tak perlu dibahas lagi. Siapa tahu ini dari grup Fei Yue keputusan Departemen Strategi mereka. Iya, pesan. Tadi, kamu mau bilang apa? Soal statusmu itu,
Memangnya ada apa? Tadi aku cuma mau kasih tahu kalian, aku Umi, bukan satpam. Aku ini bertani tulen mengolah tanah. Seumur hidup cuma kurus tanah. Betul. Kami berdua ini dari desa. Tadinya di kota mencari kerja. Tapi disangka terjadi begitu banyak hal. Petani kenapa? Petani paling jujur. Waktu muda aku juga pernah di desa. Tahu orang tani, tak mudah. Tuh mertua kami tidak peduli soal status. Asal anak-anak kita saling suka dan hidup rukun saja. Ibu, ayah, latar belakang kalian memang sebabisa ya. Tapi yang penting kita tetap bersatu. Itu yang terbaik. Hampir saja. Tadi sangka grup FUI kita ternyata berhubungan dengan grup Su sampai seperti ini hampir saja ketahuan. Benar. Untung bisa cepat ditutupi. Soal identitas kita ini untuk sementara disembunyikan dari kedua keluarga mertua. Soal identitas, bisa kita kesampingkan dulu. Tapi Tianyu Real Estate harus segera kita bereskan. Berani merebut pesanan grup Su bahkan berani menyakiti anakku. Mereka sudah cari mati. Betul. Harus kita beri pelajaran, kasih mereka pelajaran. Bukan nanti mereka benar-benar mengira sudah tidak ada yang bisa urus mereka. Kak Tianyu, minumnya pelan-pelan, nanti sakit. Kenapa ini? Siapa yang pukul kau sampai begini? Pak, ayah akhirnya pulang. Su, Qin Fan, dan Su Jianggu dari grup Su. Mereka pukul saya, ayah Su Jianggu. Dan juga itu Chen Fan siapa? Ayah, Pak, jangan biarkan Chen Fan dan keluarganya itu, termasuk Su Qingxue dan ayahnya itu, Su Jianggu, akan kusuruh mereka bayar konsekuensinya. Betul, Paman Zhou, Kak Tianyu diperlakukan mereka sangat kejam. Tolong bela Kak Tianyu. Tenang. Ini tak perlu kau pusingkan. Akan ku handle sepenuhnya. Berani sentuh anakku, Zhao Tianlong, ku Su pun tak akan ku biarkan. Soal yang kusuruh selidiki tentang Chen Fan itu, dan orang tuanya, sesudah ketahuan latar belakangnya. Director Zhao, kami sudah cek semua sistem. Cerita Chen Fan sangat biasa. Cuma anak yatim. Sebelumnya dia terus kerja serabutan di proyek. Tapi data orang tuanya kosong melompok. Tak bisa dilacak sama sekali. Kosong melompok. Maksudnya, artinya tak ada catatan BPJS. Seolah dua orang yang muncul entah dari mana. Kukira tadi orang penting. Ternyata cuma dua orang yang entah dari pelosok mana orang udik. BPJS saja tak punya. Kalau bukan pengemis, apa lagi? Betul. Direktur Zhao benar. Selain itu, kami tahu Su Jianggu bersama keluarga Chen Fan sedang makan di Hotel Mewah Glory. Hotel Mewah Glory? Kebetulan, aku akan temui mereka sendiri. Aku mau lihat orang kampungan macam apa yang berani ganggu anakku, Zhao Tianlong. So, ki Hotel Mewah Glory. Bezen. Salah Tianyu Property yang kamu sebut tadi, yang merebut pesanan itu serahkan saja. Padaku kurang dari 3 hari. Saya jamin mereka tidak akan berani lagi mengganggu grup Su. Maju. Niat baikmu saya hargai tapi sungguh tidak usah. Tianyu Real Estate memang tidak fair. Tapi Zhou Tianlong di sini sudah lama berkecimpung. Masih punya pengaruh? Cuma perusahaan yang hidup dari sisa-sisa grup FUI untuk berkembang. Cukup satu telepon dari saya, aduh. Mertua, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia lagi mabuk. Dalam berbisnis, prinsipnya adalah kerukunan mendatangkan kemakmuran. Jangan sampai melanggar hukum. Aku tahu ayah mertua punya beberapa orang. Tapi untuk hal kecil begini, tidak wasit. Iya, ayah mertua. Zhao Tianlong itu kejam dan licik. Jangan turun ke levelnya. Saudara, su tenang saja. Pasti ku pakai cara yang legal. Lihat siapa ini yang bicaranya begitu sombong. Berani bilang bisa mengatasi Tianyu Real Estate. Ternyata siapa yang bicaranya begitu besar? Ternyata Direktur Su. Cerminkan dirimu dulu. Lihat sifatmu sendiri. Tidak malu ditertawakan. Zhao Tianlong, kamu tak diterima di sini, keluar. Orang tu. Kau ayahnya Chen Fan. Yang tadi ancam mau urus perusahaan propertiku, Tianyu. Itu kau. Aku yang bilang. Memang kenapa? Ada masalah.
Aku yang pukul anakku. Zhao Tianyu, kan? Iya, aku. Tapi anakmu lah yang buat onar duluan. Dialah yang salah duluan, jadi pantas saja dipukul. Salah? Anakku sudah dipukul, perhitungan ini akan kau tanggung. Ternyata gua jatuh tak jauh dari pohonnya. Ayah seperti apa? Sama-sama tak bisa diajak bicara sama sombong dan sewenang-wenang. Sama-sama arogan dan sewenang-wenang. Sama saja. Dasar anak muda, kau cukup tadi. Tapi dengarkan, hari ini kau berani menantang keluarga Zhao. Jangan harap orang tuamu yang tak punya pengaruh, bahkan grup Su tak bisa melindungimu hari ini. Usiamu sudah sepuh. Menjadi direktur perusahaan besar. Malah membawa anak buah mengintimidasi seorang anak. Kalau tersirkam, tidak takut ditertawakan. Zhao Tianlong. Chen Fan adalah calon menantu keluarga Su. Kalau kau berani menyentuh satu helai rambutnya, hari ini berarti perang sampai titik darah penghabisan dengan grup Su. Pulang sampai titik darah penghabisan. Su Jiangguo, jangan kira aku takut padamu. Dan kau, Situa. Tadi bukan bilang ingin melibas Tianyu Real Estate-ku. Saya berdiri di sini. Mau kulihat apa yang bisa kau lakukan. Kau lai cuki. Dah. Cuma pengemis, kan? Jangan-jangan kau kebanyakan nonton drama pendek sampai mengira diri orang terkaya di dunia yang sembunyikan identitas untuk merasakan hidup miskin. Kurang ajar! Hayu sini bukan wilayah keluarga Zhao Bu. Tempat kalian bisa berkuasa mutlak. Aku berani. Su Jiangguo sudah lama. Aku tak suka pada Sushi Group. Kau tahu di balik Tianyu Real Estate, kalian tahu siapa yang mendukungnya. Oh, coba jelaskan di balik Tianyu Real Estate siapa yang jadi backupnya. Aku kasih tahu. Tianyu Real Estate didukung grup Fei Yue. Grup Fei? Lagi-lagi grup Fei? Dulu, keluarga ipar bilang Tianyu Real Estate mengambil bisnis mereka. Sekarang jelas dia cuma mengandalkan nama besar orang. Betul kapan grup Fei Yue pernah jadi backup untuk orang macam ni? Pak Mulama besar itu sih strategi yang jitu. Sejak aku suruh orang beritahu kepala administrasi kota Haidu, Tianyu Real Estate yang kecil ini belum pantas menggonggong keras di sini. Takutkah? Sekarang baru menyesal. Sudah terlambat. Fei Yue Group sudah janji langsung padaku akan dukung penuh perkembangan Tianyu Real Estate. Oh, hebat sekali. Kalau gitu, kutanya pernahkah kau ketemu dengan orang yang kau maksud itu? Waduh, pasti dong aku pernah ketemu. Gak cuma ketemu bulan lalu, aku bahkan di klub pribadi. Sama direktur Fei Yue pernah minum bareng. Ya, aku tidak tahu. Apa katamu? Maksudmu apa? Bapak ngomong apa? Jangan gegabah kita bukan lawan mereka. Benar, mertua. Jangan bertindak sembrono. Keluarga Zhao ini didukung Fei Yue, mereka bukan main-main. Itu perusahaan orang terkaya di sini. Mereka benar-benar raksasa. Ya jangankan kita. Bahkan wali kota-kota Haicheng pun terhadap golongan seperti ini harus memberi hormat. Paman, kalau Tianyu Real Estate benar sudah berhubungan dengan Fei Yue Group, kita tidak bisa melawan mereka. Dengarkan, pahami situasi. Minta maaf sekarang, mungkin aku masih bisa biarkan kamu pergi. Kalau tidak, aku buat kalian tidak bisa bertahan di kota Haidu. Jangan buang waktu bicara dengannya. Aku sudah beritahu asisten Zhang bahwa kerja sama Fei Yue Group dengan Tianyu Group akan segera dihentikan total. Aku mati. Ketawa dasar tua brengsek, aktingmu cukup meyakinkan ya. Siapa yang palsu? Mas akan segera terbukti. Katanya Tianyu Real Estate didukung Fei Yue Group. Kurang dari setengah jam, semua akan tahu apakah ini benar atau tidak. Baik, segera saya atur saya. Jamin dalam setengah jam, semuanya siap. Huang, saya dari grup Fei Yue Zhang Ming, asisten utama. Direktur utama saat ini sedang di Hotel Brilliant. Ada urusan mendesak. Perlu staf khusus Anda segera. Gua Fei Yue baik. Akan saya usahakan untuk menghubungi Hotel Brilliant. Sini tua bangka yang penampilannya kayak pengemis. Aku tadi sampai merasa sedikit tertekan. Sudah setengah jam, tua bangka. Lama-lama berakting, tidak capek? Su Jiangguo. Aku buka kartu saja. Fei Yue pusat sudah setuju. Seluruh pasar bahan bangunan Haidu akan dikendalikan sepenuhnya oleh Tianyu Real Estate. Ini apa?
Grup Su kalian tunggu saja untuk digerogoti, sedikit menggerogoti, dan akhirnya ditelan. Kurang dari sebulan kalian akan kubuat angkat kaki dari Haidu industri bahan bangunan. Pak Su, kau baik-baik saja. Ayah, apa? Pura-pura pingsan percuma. Tapi, aku bisa beri kalian satu kesempatan setengah jam. Akan kulihat setelah setengah jam, apa yang bisa kalian lakukan. Kau terlalu angkuh. Kau kira keluarga Zhao di kota Haidu bisa berkuasa mutlak? Benar, keluarga Zhao bisa berkuasa mutlak. Tak lama lagi di kota Haidu tak akan ada perusahaan Tianyu Real Estate. Pawang mau kumok tidak ini. Kirawa buru-buru sekali. Q-Hotogram Miwa. Orang yang akan kita temui kali ini adalah dari dalam negeri kita, benar-benar tokoh besar. Tokoh besar? Lebih penting dari Direktur Zhao, Tianyu Property dan Direktur Su dari Grup Su. Benarkah sebesar itu? Cahaya kunang-kunang mana bisa menyaingi terang bulan purnama? Jangankan Tianyu Property dan Grup Su. Sekalipun digabungkan semua perusahaan di kota Haidu, tetap tidak sebanding dengan sehelai bulu pun dari orang itu. Mungkinkah Grup Feiyue? Di dalam negeri Grup Feiyue yang raksasa. Betul! Direktur utama Feiyue selalu penuh misteri. Hanya segelintir yang tahu jati dirinya yang sebenarnya. Kali ini, aku ingin melihat sendiri bertemu dengan dia Wang Zushi. Segera aku percepat. Sudah setengah jam aku kasih kalian kesempatan terakhir. Tunduk dan minta maaf. Jika tidak, jangan salahkan aku. Ingin kami berlutut. Jangan bermimpi. Nyali. Besar ya. Kalian. Patahkan kakinya. Akan kubuat dia seumur hidup tidak bisa angkat kepala. Zhao Tianlong, kau berani benar melakukannya? Kenapa masih belum? Aku yang tanggung akibatnya lakukan. Pertama, patahkan kaki si tua ni siap. 住手！ Siapa yang berani bertindak di sini? Katanya, tinggal telepon asisten Chang yang urus. Kok pejabat kota Hai datang sendiri? Aku dari mana tahu? Mungkin asisten Chang kabar soal kita di sini. Sudah kita beritahu dia. Dia tahu grup Feiyue. Mana mungkin dia tidak datang? Terus, bagaimana? Kalau dia tahu identitas kita, pasti tidak bisa ditutup-tutupi. Jalan saja dulu, lihat perkembangannya. Kalau memang tidak bisa dihindari terpaksa kita akui saja. Lagi pula, cepat atau lambat pasti ketahuan. Wah, Tuan Wang, ada apa gerangan yang membawa Tuan ke sini? Sungguh tamu kehormatan. Sebagai tamu kehormatan, nanti saya pesan ruang VIP terbaik, buka anggur terbaik dan temani Tuan minum. Siapa kedua orang ini? Kepala Wak. Itu dua pengemis tua, tak karuan dan anaknya. Anak mereka tak cuma pukul anak saya, tapi juga berkata kasar. Sekeluarga berandal. Dua orang di sana mencurigakan sedang apa? Cepat hadapkan muka. Chen Fan, dulu kan kamu sok jago? Berani pukul aku? Sekarang diam saja. Ayahku sudah datang. Hari ini siapa lagi yang bisa lindungi kamu? Itu Chen Fan. Sekarang suruh Kak Tianyu menghajarmu lalu tampar sendiri wajahmu. Kalau tidak, nanti kau lebih sengsara. Kepala, bagi ruang. Ini anak saya Zhao Tianyu. Tadinya dipukuli Chen Fan si brengsek. Ini lukanya di wajah masih belum sembuh. Pak, tolong balas dendam untuk saya. Hari ini jangan sampai membiarkan mereka lolos. Kepala bagian ruang ada di sini. Apa yang kau omongkan?
这电语全kau keterlaluan. Oh, kau. Yang duluan dikit ribut baru saya yang melawan. Kalau masih bicara sembarangan, aku tidak akan sungkan. Semuanya, diam! Aku tak sempat urusi urusan sepele macam ni. Tolong. Keperluan anda hari ini. Saya dapat kabar pasti, Direktur Grup Fei Yue saat ini ada di Hotel Mega ini. Ada yang tahu beliau ada di ruang VIP mana? Hah? Hua Wang, jelaskan Direktur Chen Tianxiong juga ada di sini. Aku ulangi, terakhir kali kalian berdua di sana. Segera balik badan! Ada apa? Takut menoleh? Aku lihat kalian berdua tingkahnya mencurigakan. Jangan-jangan melakukan hal bersalah. Papa, Mama kalian kenapa sih? Kami kan tidak melakukan. Oh, memalukan. Menulis saja. Biar Pak Wang lihat kenapa. Kalau kita bersih, Tak takut dituduh. Nak kamu tidak mengerti identitas kami. Boleh terbongkar di sini. Nanti bahaya. bahaya apa lagi? Lagi pula, kalian punya identitas apa? Kalian kan cuma petani biasa. Biarpun dilihat, petugas Wang lalu apa? Aku tahu. Pasti mereka berbuat hal memalukan. Mungkin gua enggak. Kalau tidak, kenapa takut muncul di depan petugas Wang? Betul. Pasti buronan. Petugas Wang, tangkap mereka. Sudah kuduga, keluarga ini aneh. Ternyata penjahat petugas Wang kedua orang ini pasti bermasalah. Kalau tidak, mana mungkin. Sampai wajah pun tak berani diperlihatkan besan. Kalau tidak, lebih baik kalian berbalik saja. Orang bersih tak perlu pembelaan. Tak bersalah. Tak takut diganggu ayah. Ma, apa kata mereka benar? Kalian memang menyembunyikan sesuatu dariku. Baiklah, karena kalian bersikeras ingin melihat, aku turuti saja. Tapi saya ingatkan dulu, nanti apapun yang terjadi, jangan tunjukkan reaksi berlebihan. Terkejut, ayah? Maksudmu, Pak? Kenapa kami harus terkejut? Nanti, apapun yang terjadi, jangan marah, jangan salahkan kami. Semua ini demi kebaikanmu. Berbalik. Lambat sekali. Cepat berbalik! Ya Tuan Wang, lihat. Keluarga kalian hari ini akan menanggung akibatnya. Betul. Tidak berani balik. Artinya hati tidak bersih. Kepala bagian Wang. Tangkap mereka. Kalian ingin lihat ya? Akan ku perlihat. Seharusnya levelmu belum pantas untuk kami bicara seperti ini. Pukul, hari ini kami penuhi permintaanmu. Kukira siapa orang hebat. Ternyata cuma 2 orang dari entah mana orang miskin. Pantas saja sembunyi-sembunyi takut ketahuan. Takut penampilan miskinnya memalukan diri. Kau lidikan Ganch? Pajau 2 orang ini pekerjaannya apa? Cara bicara mereka kau bikin pusing kepala Wang. Mereka berdua itu entah dari desa terpencil mana munculnya orang udik. Entah dekat keberuntungan gimana. Sisa dekat yang musuh di sini sok kuasa banget. Benar. Anaknya Chen Fan cuma pekerja serabutan. Anak miskin sudah membohongi Su Qingsu. Dia malah memukul saya. Keluarga mereka. Kalian ini sampai. Ternyata kalian berdua cuma tukang menindas. Aku seumur hidup paling benci pada orang kayak kalian yang cuma bisa menjilat. Lupa diri. Sampai lupa diri, Tuan Wang. Bertindak begitu gegabah. Kurang tepat, Takun. Kau siapa? Kau berhak bicara di sini, Tuan Su. Baik hati menampung kalian, kalian malah balik bikin dia. Rebel. Tuan Wang, bukan begitu Pak Su. Tak usah Bapak membela mereka. Saya yang paling tahu sifat orang seperti ini. Hari ini saya bantu Bapak beri mereka pelajaran.
Ya mereka tahu apa itu aturan. Selama ini kita selalu bertindak rendah hati, tak pernah tampil di tempat umum. Jumbo yang pernah melihat wajah Hasmita bisa dihitung jari. Tampaknya pengurus wang ini tak kenal kita sama sekali. Tidak kenal malah lebih baik sekarang. Tak perlu khawatir, anakmu tahu identitasmu. Direktur Wang tunggu sebentar. Nyonya Zhu, minggirlah. Hari ini aku harus beri pelajaran pada kedua orang. Tak tahu diri pengemis tua. Ini Direktur Wang. Anda lupa tujuan Anda ke sini apa? Bukankah Anda mencari ketua grup Fei Yue? Aduh. Daya, ingatku ini, karena buru-buru hampir urusan penting pelupa. Benar, Direktur Wang. Semui orang dari grup Fei Yue dulu. Itu urusan penting. Pasu. Saudaraan, anggap payah. Dua besan anda ini, penampilannya sangat keren. Aku nggak ngerti. Anda lihat apanya dari mereka? Hah? Kami miskin harta, bukan miskin harga. Masih lebih baik daripada orang yang sombong dan meremehkan orang. Ya, jangan. Nam banyak bicara. Sudahlah, aku nggak perlu tanggapi mereka. Aku harus buru-buru cari orang penting itu. Kalau urusan penting sampai terganggu repot nantinya. Hari ini kalian beruntung. Saya ikut kepala Wong pergi ke grup Fei Yue. Tuan menemui direktur utamanya. Tapi ini belum berakhir. Nanti setelah saya bertemu beliau, kalian akan kena batunya. Chen Fan. Jangan ke mana-mana. Aku akan memastikan kamu membayar konsekuensinya. Betul, tunggu saja sampai Zhao menjalin hubungan dengan grup Fei Yue. Satu duduklah kalian siap. Wahai, tadi saya hampir mati ketakutan. Saya kira, Kepala Wang sungguh-sungguh akan menghajarmu sekelompok orang yang tidak tahu diri. Masih mau bertemu dengan Direktur Grup Fei Yue. Itu mimpi di siang bolong besan. Maksudmu apa? Maksud perusahaan sedang bermasalah. Telah membuat ada defisit miliaran Kong. Paman sudah apa? Kayak perusahaan ada masalah? Yongguo, jangan panik. Kita ni besan. Kita keluarga tak perlu basa-basi. Ada masalah apa? Katakan saja kita selesaikan bersama. Grup perusahaan baru saja menelepon. Kakak saya diam-diam menggunakan dana perusahaan tanpa izin. Menanam modal di proyek properti luar negeri. Hasilnya modal hilang total. Langsung rugi puluhan miliar. Puluhan miliar? Paman kau gila. Dia ni bukannya mendorong grup Su ke jurang kehancuran. Sekarang arus kas grup Su sudah benar-benar putus. Bank juga terus menagih utang. Kalau dalam 3 hari dana ini tidak terkumpul, perusahaan akan bangkrut dan dilikuidasi. Tapi puluhan miliar dari mana? Kami bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Kukira ini masalah yang sangat besar. Kan cuma puluhan miliar. Ini akan kubantu. Apa katamu? Ini puluhan miliar. Bukan puluhan ribu. Bagaimana mungkin kau punya uang sebanyak itu? Betul, aku tahu niatmu baik. Niat baikmu kuhargai, tapi dengan ini jumlahnya terlalu besar. Wei, Ada apa lagi? Direktur Su Kamar. Luar biasa. Tadi, Grup Fei Yue terlibat mengirim surat. Mereka menghentikan total kerjasama dengan Tianyu semuanya dan memutuskan untuk menyuntikkan modal ke Grup Su sebesar 10 miliar. apa? Grup Fei Yue Suntik modal 10 miliar. Tidak mungkin. Benar, Pak Direktur. Dananya sudah masuk. Mereka sudah konfirmasi.
Saudara, ini sebenarnya apa yang terjadi? Bagaimana grup FIW bisa tiba-tiba menyuntikkan dana 10 miliar malah menghentikan semua kerjasama dengan Tianyu Real Estate? Semua kerjasama. Bagaimana kamu melakukannya? Benar, Paman Chen. Ini terlalu kebetulan. Kita baru saja bilang Tianyu Real Estate bergantung pada grup FIW. Bagaimana bisa seketika grup FIW malah menarik investasinya dari mereka dan malah mendukung grup Su kita? Aku tahu. Pasti tadi kepala Wang dan Zhao Tianlong tanpa sengaja menyinggung orang penting itu. Zhao Tianlong itu sudah biasa sombong dan sewenang-wenang. Istri bicara yang tidak pantas hingga membuat Direktur Chen marah. Makanya langsung dananya ditarik. Pasti begitu. Kalau tidak, mustahil dijelaskan. Grup FIW perusahaan sebesar itu, mana mungkin tanpa alasan memberi kita investasi? Syukurlah keadilan berlaku. Zhao Tianlong yang jahat itu akhirnya dapat balasan. Paman Chen, kamu hebat sekali. Ternyata sudah dari dulu meramalkan semuanya. Makanya tadi saat Zhao Tianlong mengancam, Anda tetap tenang. Kalian benar. Zhao Tianlong itu sok tinggi dan meremehkan orang. Walaupun dia berhasil masuk ke grup FIW, pasti akan dijatuhkan. Sudah lama kuduga dia akan berakhir begini, Pumut. Dulu kan belum paham. Sekarang lihat grup FIW itu punya penilaian yang baik. Atau milik grup Su kami. Aset berpotensi. Sudahlah. Masalah sebesar apapun sudah selesai. Kita tidak usah lagi bahas hal-hal yang tidak menyenangkan. Saya sudah suruh pembantu di rumah merapikan kamar.今晚 biarkan Chen Fan dan kedua mertua pindah dan tinggal di sana. Pindah tinggal di sana, betul. Kita sekeluarga tinggal bersama. Jadi ramai. Beberapa hari ini juga waktu yang tepat untuk bahas rencana pernikahan mereka. Bu ini, apa ini tidak terlalu merepokan? Report apanya? Nanti kita sudah jadi satu keluarga, masih bilang yang seperti orang luar. Sudah sepakat, ya? Hal. Kita ikuti saja rencana ibu calon mertua. Kami berdua sudah lama menanti hari ini. Ujian kita sudah dilalui anak kita. Keluarga calon besan juga baik-baik. Semua menurutku sih. Sekarang sudah bisa identitas kita. Kasih tahu mereka. Jangan, kita sudah lama sembunyikan dari anak kita. Sekarang tiba-tiba kasih tahu dia. Dia pewaris grup FIW ahli waris. Dia pasti tak bisa terima. Mungkin malah marah pada kita. Terus bagaimana? Tidak mungkin kita sembunyikan terus. Tenang. Kita beri lagi untuk anak kita hadiah besar. Anggap saja sebagai mas kawin untuk Qingxiu nanti. Dan kita cari waktu yang tepat. Beritahu semuanya pada anak. Siang. Baik, ikuti saranmu. Tapi mas kawinnya harus diberikan dengan cara yang wajar ke tangan anak kita. Tidak masuk akal. Pasti FIW Group asisten Chang itu yang telepon saya sendiri, katanya dia ada di hotel ini. Kok bisa tidak ketemu? Abah aku salah ruang privat. Abah, ayah Chen Fan. Benar, dari FIW Group, seorang direktur utama. Kau gila? Orang tua Chen Fan yang melarat itu bajunya seperti pengemis. Mana? Mungkin terkait dengan FIW Group ada hubungannya, benar? Pasti FIW Group direktur utama itu ada urusan mendadak sudah berangkat duluan. Kita cuma kurang beruntung tidak sempat menemuinya. Soal ini akan kusuruh orang teruskan penyelidikan. Direktur utama Chen jarang datang ke kota Haidu. Aku sama sekali tidak boleh lewatkan kesempatan ini. Halo, ada apa? Aku. Rantai dana grup Su bermasalah. Hao, Pak, ditolong langit.
Ayah, bilang apa? Rantai dana grup Su ada masalah. Benar, nak kesempatan kita datang. Tidak lama lagi, seluruh pasar bahan bangunan Kota Haidu Pasar Bahan Bangunan akan jadi milik keluarga Zhao. Besan ini, kompleks keluarga Su nanti. Aku akan beli sebuah villa. Aku berikan untuk Chen Fan dan Qing Xiu sebagai rumah pernikahan mereka. Bagus sekali, lokasinya bagus. Vilanya juga megah. Kita besar akan kita berikan untuk Qing Xiu soal rumah anak kita. Kita berdua juga jangan terlalu pelit. Tenang, hadiah yang ku bawa nanti pasti buat Besan dan anak kita terkejut bukan main. Itu kejutan yang luar biasa. Nanti ketua direksi datang ikuti saja arahan aktingku tadi. Aktingnya harus natural. Jangan sampai ada yang tahu ini rekayasa paham. Tenang, Asisten Zhang. Kami profesional. Tidak akan gagal. Bibi Wang saat menangis nanti, perasaan harus tulus dan nyata. Seperti benar-benar mengalami masalah yang sangat mendesak Pak Mandli. Saat pingsan harus alami. Jangan kaku. Tenang saja, Tuan Zhang, kami jamin aktingnya akan seperti nyata. Qingyan nanti, Direktur Chen dan Presiden Zhou akan membantu kalian. Kalian hanya perlu ikuti saja naskahnya setelah berhasil. Yang kalian dikatakan. Hahaha. Lihat itu. Gedung di kejauhan itu rumah kami. Bangunan kosong di sebelah itu akan dibeli beberapa hari lagi. Lalu direnovasi. Pas untuk jadi rumah pengantin kalian. Betul, nanti bisa lihat. Dia yang kalian suka. Anggap saja sebagai bagian dari mas kawin Cina. Paman Su Bibi ini terlalu mahal. Sebenarnya tak perlu segini repotnya. Benar, ya. Kita kan nanti tinggal bersama bukan kau di baik. Tidak bisa. Nikah itu urusan seumur hidup. Tak boleh kami menyusahkan kalian. Sudah pasti. Tolong! Ada orang tidak. Tolong ayah saya! Ada apa? Terjadi apa? Baru pindah ke sini. Tadinya kami sedang jalan. Ayah saya tiba-tiba pingsan. Dipanggil tidak juga sadar. Ibu, jangan panik. Saya akan panggil ambulans. Tidak usah panggil ambulans, saya bisa selamatkan dia. Jangan mengacau di sini. Ini soal hidup dan mati sangat serius. Cepat, biar saya panggil ambulans. Nah, jangan panik. Dengarkan ayahmu. Waktu ayahmu masih muda, aku pernah jadi dokter hewan di kampung halaman, juga belajar sedikit pengobatan tradisional Tiongkok. Menangani kasus pingsan mendadak, aku masih punya sedikit pengalaman. Pingsan. Bukan aku tak percaya padamu, tapi ini bukan hal sepele. Kalau terjadi kesalahan, kita takkan sanggup menanggung tanggung jawabnya. Kalau kau tidak punya keyakinan penuh, jangan bertindak gegabah. Betul, Besan. Penghuni kompleks villa ini, semuanya orang kaya atau orang terhormat, orang penting. Kalau terjadi masalah, kita akan kerepotan. Tunggu ambulans saja, beberapa menit tidak masalah. Tenang saja, saya tahu batasannya. Saya tahu orang ini kondisinya seperti apa. Tidak perlu ambulans 10 detik. Saya bisa dia selamatkan. 10 detik? Pak, kamu bercanda. Terima kasih sudah menyelamatkan saya.
Ayah sadar. Syukurlah. Lihat, sudah aku bilang tak sampai 10 detik tu. Langsung selamatkan orangnya. Kurang dari 10 detik. Ayahku keren banget. Ma, kamu juga hebat sekali. Gerakan tadi, itu jurus yang di TV, jurus titik tekan. Gimana? Sekarang sudah baik, kan, Direktur Chen? Tadi anda bertindak terlalu keras. Ditusuk dadaku masih sakit sampai sekarang sudah. Jangan banyak omong. Berpura-puralah yang baik. Kalau anakku, kalau sampai ketahuan mertua, aku takkan biarkan kamu bonus bulan ini. Jangan harap. Aduh, aku sudah baik. Aku tidak mau pak. Sekarang aku merasa seluruh tubuh penuh tenaga. Sekali jalan bisa baik 10 lantai. Terima kasih banyak. Kalau bukan karena bantuan kalian, ya saya sudah dalam bahaya. Kami berdua, ayah dan saya baru pindah ke sini. Tidak punya kenalan. Saya tidak tahu bagaimana membalasnya. Ibu tidak usah sungkan. Ini memang seharusnya kami lakukan. Jangan sungkan. Hutang, nyawa tak terbayar. Yang di samping ini, 2 villa ini, anggap saja sebagai tanda terima kasih kami untuk kalian. Villa terpidana bernilai fantastis. Minggu villa. Itu pun 2 unit. Langsung diberikan kepada kami. Sini kan kawasan villa-villanya. Yang di tengah pernah aku tanyakan 1 unitnya 100 miliar. Jauh 20 miliar. Ya ampun, keluarga ini siapa sih? Sertifikat hak milik pribadi penyelamat. Langsung dapat 2 villa bernilai miliaran. Pak, kan kamu belajar pengobatan tradisional Tiongkok? Tadi cuma tekan beberapa titik. Orangnya malah langsung sembuh ajaib. Ini keterlaluan. Betul, Paman Chen. Ini bukan pengobatan tradisional. Ini jelas tenaga dalam kaya di TV jurus tekan titik. Keren banget. Gimana lah? Mau belajar? Dulu ayahmu ini di masa muda berkelana ke setelah belajar banyak keahlian. Nanti ayah ajarkan semuanya padamu. Mau? Aku sangat mau, ayah. Cuma dengan 2 gerakan ini bisa mendatangkan cara punya 2 villa. Luar biasa sekali. Hebat ya? Benar-benar tak kusangka besar. Ternyata kamu begitu tidak memamerkan keahlian aksi yang tadi itu. Bahkan pakar rumah sakit pun belum tentu bisa melakukannya. Ini pertama kalinya aku menyaksikannya langsung. Keahlian medis yang ajaib ini. Iya, besar. Kau benar-benar hebat. Hai, ini bukan apa-apa dulu. Di kampung halaman sepanjang wilayah, siapa yang sakit ringan pasti datang padaku. Begitu aku obati, langsung sembuh. Wan Chen, jangan senang dulu. Kedua villa lusuhmu sudah habis dibagikan. Hadiahku belum kuberikan. Pa, Ma, sedang bicara apa? Hadiah apa? Bukan apa-apa. Kita sedang bicara karena mereka sudah memberi hadiah yang sangat berharga. Kita lain hari juga beli sesuatu. Kunjungi mereka. Betul sudah seharusnya. Hutang budi adalah hutang budi. Hubungan baik adalah hubungan baik. Keduanya harus jelas dipisahkan dalam hidup dan harus tahu membalas budi betul. Lain hari kita pergi bersama. Mereka sangat dermawan. Kita juga tidak boleh terlalu pas-pasan lah. Ini direktur utama sebelumnya. Villa yang diatur sudah diberikan. Kali ini dari Presiden Zhou yang disiapkan sendiri. Kalian berdua harus bersiap dengan perhatian penuh. Jangan sampai ada masalah di anggota kita. Tenang, Asisten Zhang. Kami aktor profesional veteran terlatih. Beda dengan pria tua yang cuma bisa lompat. Itu kami jauh lebih profesional. Benar, Asisten Zhang. Kami pastikan akting kami sempurna. Tuan muda pun tidak akan menyadarinya. Bagus nanti. CEO Zhou kan bekerja sama.
Beri hadiahnya dengan natural. Jangan sampai Nyong Master curiga sedikit pun setelah berhasil. CEO Joe janji bayaran 3 kali lipat untuk semua. Terima kasih CEO Joe. Terima kasih Asisten Jang. Serahkan pada kami. Sudah segera ambil posisi direktur utama. Sudah mau sampai. Qingxu, lihat dua villa ini menghadap danau. Pemandangannya bagus sekali. Nanti kita bisa menanam bunga di halaman. Kita pasang ayunan lagi ya. Nanti kita pelihara anjing kecil. Habis makan nanti kita ajak jalan di tepi danau. Orang baik dapat balasan baik, ya tak disangka. Barisan kita menolong orang malah dapat hadiah. Terima kasih semahal ini. Ini lebih baik dari villa yang kusiapkan. Iya. Tapi keluarga itu sangat murah hati. Dua villa bernilai miliaran langsung dihadiahkan tanpa ragu. Bagaimana? Hadiahku jauh lebih perhatikan. Hadiahmu meski sangat berharga, bisa lebih baik dari 2 villa. Tunggu saja. Lihat nanti. Pasti buat kamu ternganga kagum. Tolong! Ada orang tidak! Cepat, Tata! Nenekku jatuh ke danau! Astaga, ada nenek-nenek jatuh ke danau hias. Mas, tolong selamatkan nenekku. Aku tidak bisa berenang. Asal kamu bisa selamatkan dia, aku pasti akan membalas kebaikanmu. Tenang, aku langsung turun selamatkan dia. Kecilan hati. Anaknya bisa berenang enggak? Gimana kalau terjadi sesuatu? Santai saja. Waktu kuliah dia anggota tim renang. Lagian, bagian ke dalam danau ini cuma setinggi pangkal paha. Bisa terjadi apa? Kenapa dari tadi tidak bilang? Bikin aku kerja. Kak Chen-fan, kamu baik-baik saja? Ada kemasukan air. Aku baik-baik saja. Lihat, aku kan baik-baik saja. Menantu kita ini, moralitasnya tak perlu diragukan lagi saat ada masalah. Dia yang pertama maju. Dia baik hati dan bertanggung jawab. Benar. Penilaian Qingxie memang cepat. Nantinya grup Su diserahkan padanya. Kita juga bisa tenang. Nenek, Anda baik-baik saja. Lalu tidak sekarang menelepon ambulans mengantar Anda ke rumah sakit untuk diperiksa. Tidak, bisa saya barusan sedang melihat ikan di danau kaki tergelincir. Tak sengaja terjatuh. Syukurlah ada kamu. Kalau tidak, nyawa saya sudah habis betul. Terima kasih banyak. Anda menyelamatkan nenek saya. Gimau sesuatu itu kandang itu bendan. Tidak usah. Siapapun yang mengalaminya, pasti akan menolong. 那怎么行？救命之恩大于天。Kiai boleh embalci ada X3E. Anda harus terima. Hadiah yang kamu beri untuk anak kita, apa itu? Kok sampai misterius banget? Lihat aja lanjutannya. Pasti lebih bagus dari villa. Pemberianmu 10 kali lebih bagus. Ini dari Bank Swiss, diterbitkan terbatas global kartu hitam. Super eksklusif. Isinya uang tunai 2 miliar. Tidak ada batasan belanja. Bisa dipakai di mana saja. Anggap saja ini balas budi atas jasamu menyelamatkan nyawa. Apa? 2 miliar! 2 miliar? Aku nggak salah dengar kan? Ya ampun. Selamatin orang dikasih 2 miliar. Ini dibanding yang tadi bahkan lebih berlebihan dari 2 villa. 2 miliar langsung memberi anak uang sebanyak ini.
Bukankah ini terlalu berlebihan? Gimana? Jauh lebih hebat daripada villa musuhmu itu, kan? Tidak bisa ini sama sekali tidak bisa. Hanya hal sepele. Sungguh tidak perlu ambil kembali. Uang sebanyak ini cukup. Mana? Mungkin ini hal sepele. Ini adalah jasa menyelamatkan nyawa. Tiada, kalau tidak kau terima seumur hidup kami, saya akan merasa bersalah. Nak uang ini harus kamu terima. Kalau kamu tidak mau terima, nenek ini sekarang langsung loncat ke danau. Nyawa saya ini kamu yang selamatkan. Paling-paling saya kembalikan padamu. Jangan. Nenek, jangan begitu. Bicara baik-baik saja. Ya, kalau kamu memang tidak mau terima uang. Kalau begitu saya akan menikahimu sebagai balas jasa. Kak Chen Fan sudah menyelamatkan kalian. Boleh kalian malah masih berkelahi. Pasti ide Kak Chen Fan. Semua hal baik selalu kalian yang nikmati. Padahal dia sudah punya pacar. Ya sudah. Baiklah, aku terima. Cukup. Gus, kami masih ada urusan. Lain waktu kami datang lagi. Ini apa-apaan sih? Kok aku rasa aku dijebak? Dijebak? Siapa yang mau menjebak begini? Kasih 2 villa gratis plus 2 miliar? Di mana ada rezeki nongkrong begini? Iya. Nak, jangan overthinking. Hati dia sedang membalas budi. Ini memang hakmu. Tidak. Hari ini ada yang tidak beres. Nak maksud apa? Dia hanya bermaksud baik. Lagi pula jasa menyelamatkan nyawa itu tiada bandingannya. Baginya, 20 亿 tidak ada artinya. Iya juga lah. Terima saja. Lagi pula, kan kamu juga tidak ingin dia nikah saja sebagai balas jasa. Nanti kalau Qingxue si Qingxue ini marah bagaimana? Kak Chen Fan, jangan-jangan kamu benar-benar mau wanita itu nikah saja sebagai balas jasa? Sudahlah. Aku terima. Sudah puas. Aku kalah kalian. 2 miliar lagi. Tadi selamatkan seorang bapa tua. Dia kasih 2 unit villa senilai 200 juta. Sekarang selamatkan seorang ibu. Malah dikasih lagi 2 miliar kunai. Kalau dijumlah totalnya 2,2 miliar. Dibandingkan omset grup Su kami dalam setahun jauh lebih besar. Chen Fan ini benar-benar sangat beruntung. Mungkin saya memang sedang beruntung. Ardi! Kakak tolong selamatkan aku. Kali ini hanya kakak yang bisa selamatkan aku. Abang, bangun dulu baru bicara. Lihat keadaanmu sekarang, kurantakkan sekali. Ardi, aku bersalah padamu. Aku mengecewakan keluarga Su. Aku tidak tahu properti luar negeri itu. Itu proyek tipuan. Sekarang sudah terlambat membicarakannya. Tak puas kan? Tak apa yang sebenarnya terjadi. Awalnya mereka janji muluk. Katakan, dalam setahun bisa dapat 3 kali lipat. Saya ingin grup Su dapatkan lebih banyak uang. Ternyata itu tambah dasar. Tak boh. Dana itu ada catatan alirannya yang jelas. Maksud saya seperti kesurupan. Sekarang penanggung jawab di sana, dia kabur. Proyeknya mangkrak. Uangnya sepeser pun tidak bisa kembali. Itu miliaran. Bukan puluhan rupiah kah? Kau tidak sadar. 整公主陷入难难cair kita. Aku tahu salah. Aku mengecewakan kalian. Mengkhianati keluarga Su. Mau apa kau? Aku yang merusak keluarga Su. Aku tak pantas hidup lagi. Aku rela terjun ke danau. 4 kilo 2 3 tolo.
Paman, jangan! Tehnya dingin. Paman ini orang yang sangat berbakat. Masih merasa tak cukup memalukan. Naik ke sini! Sudahlah, jangan berdiri di sana. Abang, kamu juga tak perlu khawatir berlebihan. Dulu, perusahaan tiba-tiba rugi puluhan miliar pasti dampaknya sangat berat. Bahkan bisa langsung bangkrut dan dilikuidasi. Tapi sekarang tidak akan. Maksudnya, adik kedua katamu apa? Masa bos sekarang sudah tidak akan? Masih ada hal lain? Apa? Pemansu Grup Feiye sudah bekerja sama dengan Grup Su telah mencapai kesepakatan kerjasama. Mereka akan menyuntikkan modal 10 miliar. Krisis perusahaan sudah benar-benar teratasi 10 miliar. Grup Feiye? Itukah konglomerat papan atas Grup Feiye yang legendaris itu? Kenapa mereka mau memberi Grup Su suntikan modal? Ini tidak mungkin! Benar. Pemandangannya sudah Apa masih ada lain? Masih ada hal lain yang kau sembunyikan tidak kau beritahu. Kau apa kata? Papa mertua benar. Kau masih menyembunyikan hal lain. Saya minta maaf pada kalian semua. Selain dana cair di perusahaan sebesar puluhan miliar, saya juga ikut serta menggadaikan saham Grup Su yang saya miliki dan menginvestasikannya masuk. Paman, apa katamu? Kamu menggadaikan saham Grup Su yang kau pegang? Sesuai kontrak, jika saya tak bisa melunasi utang, saham-saham ini segera akan dilelang paksa oleh pengadilan lelang wajib. Saham Grup Su. Tidak malah itu kulitku. Apa kau tak mengerti begitu saham-saham ini beredar Grup Su akan terjerumus ke jurang yang tak terselamatkan? Besar. Tenang dulu. Sekarang Grup Su punya suntikan dana dari Grup Yo senilai 10 miliar. Sekalipun saham itu benar-benar dilelang nanti, kita bisa membelinya kembali. Wah, Qingja, dengan untung ada Grup Yo 100 miliar ini. Enggak, kalau tidak kita hanya bisa melihat bisnis keluarga kita diambil alih orang lain. Paman, cepat beritahu, saham itu akan dileng di mana? Kapan tepatnya? Besok malam pukul 8 di Balai Lelang Internasional Feiye. Itu milik Grup Feiye yang terbesar balai lelang aset mereka. Saudara ipar, sepertinya kita harus ke sana. Bagaimanapun juga saham keluarga Su tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Bagaimanapun juga, saham-saham itu tak boleh jatuh ke tangan pihak lain. Pak, kenapa Grup Feiye membatalkan kerjasama kita? Jianhu Property, kita kan tak bersalah pada mereka. Aku tahu apa? Sekarang Feiye menarik semua investasinya dan beralih dukung Grup Su. Ini jelas. Mereka ingin menghancurkan Tianyu Real Estate. Kami habis-habisan. Kalau gitu, ayah carilah solusinya. Masa kita cuma diam saja? Biar Grup Su mengalahkan kita. Tergantung lelang besok malam. Bisakah kita dapatkan hadiah besar itu? Asal saham-saham itu kita dapat, masih ada harapan untuk menang. Pak, benarkah kita bisa dapatkan saham-saham itu? Dalam kasih sangat terbatas. Kita harus berjuang demi bertahan hidup. Kalau malam ini kita gagal dapatkan saham-saham Grup Su itu, nanti kita berdua, ayah dan anak cuma bisa mengemis di bawah jembatan layang. Kianyu semua hartaku dan uang keluargaku sudah semuanya kutaruhkan. Kita pasti akan berhasil ya kan? Ayah! Grup Su pasti akan lakukan segalanya untuk beli kembali saham-saham itu. Walau sedikit yang kita punya ini bisa menang dari mereka. Tenang saja. Aku sudah beritahu Kepala Wang minta tolong untuk lelang malam ini. Siapa menang, siapa kalah belum tentu. Serius, ayah?
Nanti dengan saham-saham itu, kami masuk ke grup Su Dewan Direksi lalu pelan-pelan runtuhkan grup Su. Seluruh dunia properti Jiangcheng akan tetap kami jadi kerajaan keluarga Zhao. Chen Fan, orang tuamu kemana? Kata orang tuaku, ada urusan mendadak, sudah menghilang sejak pagi. Tapi tidak apa-apa, asal aku ada di sini. Kajian Fan kok, kamu bawa kartu ini juga? Buat jaga-jaga. Ditambah dana 100 miliar dari grup Fei Yue. Malam ini, berapapun uang yang dikeluarkan Zhao, kita pasti bisa beli kembali saham keluarga Su. Wah, ini kan si anak gelandangan itu. Acara kelas atas kayak gini juga bisa kamu masuki? Satpam mana? Kok bisa binatang piaraan dibiarkan masuk? Kamu dan anakmu, sampah masyarakat seperti ini saja bisa masuk. Kenapa aku tidak boleh? Kau bilang siapa sampah? Kamu kan cuma dapat keberuntunganku terlalu menjilat keluarga Su. Masih mau sombong apa? Betul kamu kan cuma hidup dari uang istri. Mengandalkan wanita. Mau bangga apa lagi? Kalau aku jadi kamu sudah cari lubang di tanah untuk bersembunyi. Nanmar, aku memang hidup dari uang istri. Lihat di kartu ini. Ada 2 miliar. Ini Su Qingxue yang kasih. Gimana? Iri kan? Iri nian kesal, ya. 20 miliar. Mana mungkin? Su Qingxue mana mungkin memberinya 20 miliar? Mesti. Keluarga Su mana mungkin memberi pada seorang anak muda miskin uang sebanyak ini? Woi, aku rela habiskan. Berapapun untuk Kajian Fan. Urusanmu apa? Hish 20 miliar saja tak apa. Cus, bahkan 200 miliar pun, aku juga rela. 小子，你jangan terlalu cepat merasa menang dan tertawa sekarang percuma. Nanti saat lelang berakhir, lihat apakah kau masih bisa tertawa. Oh ya, aku ingin lihat. Kau bisa apa hari ini akal-akalan? Ah, Suji, Yang Guo, kau kira aku tidak tahu lantai Dina grup Su sudah putus sejak lama. Kalian kini cuma cakang kosong. Bisa bertahan sampai kapan? Lalu maksudmu apa? Asal grup Fei Yue kasih kalian sedikit sumber daya semua urusan kalian beres. Jujur ku beritahu. Saham grup Su hari ini saham sudah pasti milikku. Zhao Tianlang. Kenapa dia datang? Ayah Cao Tianlong tadi, Tiang-Tiang bilang apa padamu? dia ini masih belum sadar. Sama sekali tidak tahu grup Fei Yue sudah menyuntikkan dana untuk kita. Masih pakai masalah sebelumnya, perusahaan rantai dana putus mengancamku. Tampaknya, mereka berdua sudah lama berkomplot diam-diam bersekongkol. Lelang malam ini, mereka mungkin sudah siap dari tadi main, agak licik. Bapak Wang si Chen Fan tadi malah bilang Su Qingxue memberinya 20 miliar. Menurut Bapak mungkin tidak. Haha, grup Su sekarang mana mungkin masih punya 20 miliar. Rantai dana mereka sudah putus dari dulu. Meski ada kerja sama dengan grup Fei Yue, tetap saja mereka sengaja cuma gertak sambal mau menakut-nakuti Bapak. Sudah kuduga. Lain kali, Yidik lihat Chen Fan pegang kartu jelek itu. Aku kira dia itu sangat kaya. Ternyata cuma pura-pura. Iya nanti. Saat lelang, mulai lihat. Dia tidak bisa bayar malu dia berantakan. Bapak Wang, tentang uang yang sudah saya siapkan itu, sudah Bapak terima, ya? Tenang saja untuk lelang hari ini. Semuanya sudah saya atur dengan baik. Saham grup Su itu pasti akan jadi milik Tianyu Real Estate Anda. Terima kasih banyak, Bapak Wang tenang saja. Nanti setelah berhasil, saya masih akan memberi balasan yang layak. Para hadirin, item lelang pertama. Hari ini lelang pertama adalah milik Bapak Su Jiangong, yaitu saham grup Su Saham. Lelang ini akan dilakukan secara anonim, dilakukan melalui lelang. Lelang tertutup. Maksudnya, semua peserta lelang menuliskan tawarannya di amplop tertutup, lalu diberikan ke juru lelang. Lalu juru lelang akan membukanya di depan umum. Penawar tertinggi akan mendapatkan barangnya.
Bagaimana jika Tianyu Real Estate dan Kepala Wang bersekutu yang diam mengubah penawaran kita? Kalau begitu, kita, meski menawar harga setinggi apapun pun, kita tidak akan dapat sahamnya. Sayangnya terkadang tawaran tinggi belum tentu berguna. Di dunia ini, ada hal-hal yang tidak bisa didapat hanya dengan uang. 讲过 aku juga terpaksa demi stabilitas ekosistem bisnis kota, Haidu, Tianyu Real Estate tidak boleh runtuh. Harap kamu paham niat baik saya. Menurutku itu niat buruk. Kalian berani di siang hari bolong bersekongkol main curang di balik layar. Para tamu, sekarang saya umumkan, saham Grup Su, hasil lelang sudah keluar. Tidak mungkin. Apa Tianyu Real Estate dan petugas wang benar-benar main curang di balik layar, mengubah penawaran kami? Lelang anonim, penawaran hanya Tuhan dan bumi yang tahu. Hanya kita yang tahu dan Bapa Wang Shushi juga tahu. Sekarang NH kamilah pemenangnya. Mozi kamilah pemenangnya. Xiao Yu, benar bagaimana menurut Bapak? Benar. Lelang ini prosesnya jujur, terbuka dan transparan. Hasilnya sah dan berlaku. Saham yang dilelang Grup Su, bagian saham ini kini menjadi milik properti Tianyu. Tidak mungkin. Kami jelas-jelas menawar 5 miliar. Bagaimana mungkin properti Tianyu yang dapat sahamnya? Kalian menawar 5 miliar. Siapa yang bisa membuktikannya? Aku bisa membuktikan. Papa Mama, kalian datang. Kentang bilang ada urusan mendesak jadi tidak datang. Kalau kami tidak segera datang, orang-orang licik akan menginjak-injak kita dan bertindak sewenang-wenang. Mentua mereka berdua bersekongkol, memanipulasi lelang secara tersembunyi. Tuaman kami jelas lebih tinggi. Tapi hasilnya Tianyu Real Estate yang menang. Tidak ada sikit dan besar. Makan boleh sembarangan, jangan bicara sembarangan. Kuabai, lelang ini didukung oleh Grup Fei Yue. Maksud kalian, Grup Fei Yue juga terlibat dalam kecurangan gelap ini? Betul tanpa bukti. Jangan menuduh sembarangan di sini. Hati-hati, saya laporkan. Untuk pencemaran nama baik kalian ini, cuma tidak terima kalah dan sengaja cari masalah di sini. Siapa mana? Keluarkan para pengacau ini, cepat. Siapa bilang saya tak punya bukti? Grup Fei Yue ini dan balai lelang ini. Inilah milik bisnes warga Becin. Ni Anda Direktur Chen? Bah, waktu itu di Grup Fei Yue, saya lihat asisten Zhang di kantor pusat. Jadi Anda lah Direktur utama Grup Fei Yue yang misterius. Kefalau orang. Mata Anda cukup tajam. Akhirnya Anda kenali juga identitas saya. Direktur utama apa? Kepala Wang, Anda keliru. Sejak Wan cuma simpan ayah si miskin itu. Benar, Kepala Wang. Mereka berdua itu orang miskin dari desa. Ada hubungannya dengan Grup Fei Yue? Memangnya apa hubungannya? Sesa kalian berdua bodoh. Aku hampir mati karena ulah kalian cepat berlutut pada Direktur Chen. Ayo, berlutut. Dia ternyata Direktur Grup Fei Yue. Sekarang saya beritahu kalian secara resmi, kalian berdua ayah dan anak Grup Fei Yue telah menyelesaikan akuisisi terhadap properti Tianyu secara penuh. Mulai saat ini semua aset properti Tianyu sudah tidak ada hubungannya denganmu sedikit pun. Tidak mungkin. Properti Tianyu jerih payah seumur hidupku. Kau bisa diakuisisi. Istri, Direktur. Serahkan pada mereka untuk dilihat. Ini bukti lengkap kolusi Wang Shushi dengan Zhou Tianlong dalam manipulasi tersembunyi. Semua bukti sudah kami serahkan pada pihak berwajib. Mau bicara apa, sampaikan pada petugas hukum. Direktur Chen, saya salah. Saya benar-benar bersalah. Saya betul tidak mengenal orang penting. Saya telah meremehkan anda. Mohon maaf dan ampuni saya. Anggap saja aku angin lalu dan lupakan. Ya. Direktur Chen, aku sedang tidak waras.
Kumohon beri aku kesempatan untuk bertobat dan berubah. Tuan Muda Chen, aku salah dulu. Aku tidak seharusnya bersikap sombong merebut wanita darimu. Kumohon, maafkan aku. Chen Fan, aku tahu aku salah. Dulu aku tidak seharusnya memandang rendahmu karena miskin dan putus denganmu. Kamu cerita padaku untuk apa semua ini? Cukup. Uang keluarga aku sudah ditanam di Tianyu Real Estate. Sekarang habis tak bersisa. Andai saja aku tahu kamu dari Group Fei Yue, aku pasti tidak akan bersikap seperti itu. Mari kita mulai ulang ya. Pergi. Urusanku apa denganmu? Apa hubungannya denganku? Surat mereka keluar. Serahkan pada pihak berwajib. Ya. Aku tahu aku salah, Direktur Chen. Aku benar-benar tahu salah. Beri aku kesempatan lagi, Direktur Chen. Ayah, ternyata kamu benar-benar Direktur Grup Fei Yue. Lalu, semua jenis sapam dulu. Petani macam apa itu? Itu semua cuma kedok kalian. Maaf nak, ayah ibu. Kami tidak bermaksud menyembunyikannya. Nak, kau sudah melakukan dengan baik. Aku dan ibumu sudah putuskan. Mulai besok, Feng Youji Group akan kami serahkan pengelolaannya padamu. Kami berdua sudah saatnya pensiun dan menikmati hari tua dengan damai. Semua? Kalian mau menyerahkan Fei Yue Group padaku? Apa aku mampu? Itu Fei Yue Group. Salah satu yang terbaik di dunia. Konglomerat kelas atas. Aku perusahaan kecil pun tidak pernah mengurus. Kenapa tidak boleh? Kamu kan putra Chen Tianxiang. Lagi pula. Nak, kami masih ada di sini. Aku dan ayahmu akan selalu di samping membantumu. Ditambah, mertua dan Qingxi akan melindungimu. Tak perlu takut. Mohon maaf, mertua identitas kami bukanlah sengaja disembunyikan dari kalian. Sebenarnya ada alasan yang terpaksa. Betul. Mertua. Dulu, grup Yuefei dukungan untuk Tianyu Real Estate adalah keputusan Departemen Investasi Group. Saat itu kami sama sekali tidak tahu. Aduh, pesan ngomongin itu buat apa? Kalian beri saya kejutan yang sangat besar. Pesan saya, orang terkaya dunia senangnya tidak karuan. Hal yang dulu tak perlu dibahas lagi. Kalau begitu, Pak, Bu, 之前 Grup Fei Yue tiba-tiba menyuntikkan modal ke Grup Su 10 miliar. Apakah juga perbuatan kalian? Betul. Dan 2 unit villa dulu bernilai ratusan juta itu. Lalu di tanganku, kartu hitam senilai 2 miliar ini. Semua ini pasti sengaja kalian berikan padaku, benar, kan? Benar, semua ini anggap saja sebagai hadiah di muka untuk anak kami. Dan Qingxi hadiah pernikahan kalian nanti. Selain itu, kami sudah siapkan satu hadiah super besar lagi. Tunggu saja sampai akan kami berikan saat kalian menikah, dijamin suka. Hahaha.